Bapa di sorga, terima kasih banyak telah memimpin kami melewati 1 minggu lagi, dan menjaga kami semua tetap aman, dan atas jam Sabat sekarang ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang suci ini. Dan saya hanya berdoa semoga Engkau membaptis kami sekarang dengan Roh Kudus-Mu. Urapi bibir saya dengan firman-Mu. Beri kami, Tuhan, pemahaman yang mendalam ke dalam kitab suci, biarlah Engkau memimpin kami. Dan membimbing kami dengan Roh-Mu sekarang, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Nah, judul khotbah pagi ini berjudul, 3 Elia. Sekarang mari kita mulai dengan membaca ayat pertama kita. Ditemukan di Maleaki pasal 4 ayat 5-6. Alkitab berkata, "Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah." Alkitab di sini, dan khususnya, dalam kitab Maleaki, kita diberitahu bahwa Tuhan, Dia akan mengirim Elia, tepat sebelum datangnya apa? Datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Sekarang apa yang menarik adalah kitab Maleaki ditulis sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Dan itu sebenarnya bertahun-tahun setelah kemunculan Elia yang sebenarnya. Kita diberitahu bahwa Elia, orang yang kembali dalam perjanjian lama di sana, muncul sekitar tahun 910 sebelum Masehi. Jadi pada saat kitab Maleaki ditulis, Elia, sang nabi, nabi literal yang sedang kita bicarakan, telah muncul. Jadi ini, nubuatan ini tidak bisa merujuk pada masa lampau. Di mana Elia datang dan dia memanggil api turun dari surga. Dan Anda tahu, tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Anda sudah tahu dengan cerita itu. Kita diberitahu di sini bahwa Elia akan datang sebelum hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Siapakah yang dimaksudkan dengan Elia di sini? Dan ketika kita melihat ini, slide di sini, kita tahu bahwa Elia pertama, seperti yang Anda tahu, judul khotbahnya adalah 3 Elia. Elia pertama adalah Elia literal. Dialah orang yang datang pada masa Raja Ahab dan Ratu Izebel. Dan dia melakukan reformasi besar. Dan dia mendirikan sekolah para nabi. Elia pertama ini melakukan pekerjaan yang hebat, tetapi Maleaki tidak mengacu pada Elia pertama itu. Sekarang tentu saja, saya membuat kesimpulan berdasarkan judul khotbah saya, bahwa ada 3 Elia. Elia yang pertama adalah Elia yang literal. Bagaimana dengan Elia yang kedua? Baiklah, Elia kedua. Nah, ini mengacu pada siapa? Nah, ini ditemukan sebagian terpenuhi. Maleaki sebagian terpenuhi dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Mengapa saya mengatakan itu? Baiklah, mari kita ke Lukas pasal 1 ayat 13. Ini adalah peristiwa seputar kelahiran Yohanes. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zaharia." Sekarang, siapa Zaharia? Dia adalah ayah dari Yohanes Pembaptis. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Dan tentu saja, nama Yohanes Pembaptis bukanlah nama lengkapnya. Pembaptis, saya kira, adalah klise dari apa yang diberikan kepadanya karena dia membaptis orang. Baptisan benar-benar dimulai dengan dia di sana. Dan namanya akan menjadi Yohanes. Ini adalah Yohanes Pembaptis, dan lihat apa yang dikatakan dalam ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi Anda melihat kata Elias di sana, itu adalah Elia. Jadi Yohanes Pembaptis akan datang dalam roh dan kuasa Elia. Dan dia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan bapa-bapa kepada anak-anaknya. Dan kemudian perhatikan apa yang dikatakan di sana. Menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi teks ini diambil dari Maleaki. Dikutip Yohanes, ketika dia menulis ini, dia mengutip dari Maleaki. Maaf, bukan Yohanes, tapi Lukas. Baiklah, jadi dia mengutip dari Maleaki.
Jadi Yohanes Pembaptis, dia adalah orang yang kita sebut sebagai Elia kedua. Baik, dia akan datang untuk membuat suatu umat dipersiapkan bagi Tuhan, kedatangan Tuhan yang pertama. Dan Maleaki sebagian terpenuhi dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Maleaki tidak mengacu pada Yohanes Pembaptis secara literal. Dia mengacu pada seseorang di masa depan. Dan itu hanya sebagian seperti yang kita ketahui dari judul khotbah. Ada Elia ketiga yang datang. Dia hanya memenuhi sebagian dari teks. Biarkan saya memberi Anda beberapa bukti lagi. Jika ini adalah sesuatu yang baru bagi Anda, bahwa Yohanes Pembaptis. Dia adalah Elia kedua. Matius pasal 11, ayat 11-14. Lihatlah apa yang Alkitab katakan di sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan, jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadi Yesus bahkan tidak mengatakan, dia datang dalam roh dan kekuatan Elia. Dia berkata, ini adalah Elia, yang dinubuatkan akan datang. Jadi sangat jelas, kita memiliki persetujuan dari Yesus sendiri, bahwa Yohanes Pembaptis, dalam tanda kutip adalah Elia yang kedua. Ini adalah Elia yang akan datang. Mari kita lanjutkan membaca Matius 17 ayat 10-13. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang siapa? Berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis, dia adalah Elia yang kedua. Dialah yang menggenapi sebagian nubuatan itu dalam ayat terakhir Maleaki. Ayat terakhir dari Perjanjian Lama itu. Dan kita melihat ini sebagian terpenuhi. Dan kita tahu bahwa pasti dia datang sebagai Elia karena Yesus berkata begitu. Tetapi itu adalah penggenapan sebagian, karena Maleaki berkata, bahwa Elia akan datang tepat sebelum hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Sekarang mari kita terus membaca sedikit lebih banyak tentang Yohanes Pembaptis. Ini sangat menarik. Matius pasal 3 ayat 1-4. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, Anda melihat itu? Luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Anda tahu, teman-teman, ada sesuatu yang sangat menarik yang kita pelajari tentang Yohanes Pembaptis dan kehidupannya. Dia memiliki gaya hidup yang sangat sederhana. Pakaiannya merupakan teguran bagi mereka yang hidup dengan gaya pada masa itu. Dia juga bahkan memiliki diet yang sangat sederhana. Ini adalah diet yang menurut saya, tidak banyak dari kita saat ini mau melakukannya, yang menjalankannya saat ini. Anda tahu, dia makan belalang dan madu hutan, tapi itu adalah diet yang sangat sederhana, gaya hidup sederhana, pakaian sederhana. Jadi ini hanyalah hal-hal kecil yang kita pelajari tentang Yohanes Pembaptis, tetapi lebih jauh lagi, dikatakan di sini, Matius 11 ayat 8. Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus. Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Dan teman-teman kita lihat di sini bahwa Yohanes Pembaptis, dia menjalani gaya hidup yang sangat sederhana, gaya hidup yang sangat sederhana. Dan Anda tahu, jika kita ingin menjadi seperti Elia, seperti Yohanes Pembaptis, Anda tahu, bahkan Elia dalam Perjanjian Lama yang akan kita lihat. Dalam beberapa minggu mendatang, saat kita belajar bersama, dia juga menjalani gaya hidup yang sangat sederhana.
Jadi kita melihat dengan sangat jelas bahwa Yohanes Pembaptis, dia adalah Elia yang kedua. Dan, Anda tahu, bahkan apa yang dia lakukan, itu sejajar dengan banyak hal dengan apa yang Elia literal lakukan, dalam perjanjian lama. Mari kita lihat kepada Elia dengan seksama. Baik, apa yang dia lakukan dalam perjanjian lama? Nah, dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 30-31. Ini adalah latar belakang di mana Elia akan bangkit. Dalam ayat 30, Alkitab mengatakan, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel, anak Et-Baal. Raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ahab, dia adalah Raja Israel. Israel dimaksudkan untuk menjadi umat Tuhan, tetapi dia pergi dan menyembah Baal, seolah-olah dia benar-benar mengubah agama. Dia berjalan dalam dosa semua orang yang telah datang sebelum dia. Dia menikahi seorang wanita yang bahkan bukan seorang Kristen, bahkan bukan dari umat Tuhan. Dan sebagai hasilnya, dia sujud kepada berhala. Dia menyembah Baal. Dia menyembah dia. Dan sebagai akibatnya dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Kita melihat kedatangan yang cepat dari Elia dan dia berdiri di hadapan Raja Ahab dan dia menegurnya. Dan dia berkata, menurut perkataan saya, tidak akan ada hujan. Karena penyembahan berhala ini, karena hubungan yang kamu buat dengan Izebel. Tidak akan ada hujan sampai aku mengatakannya. Dan Anda tahu, apa yang sangat menarik, Yohanes Pembaptis, apa yang kita lihat dia lakukan ketika dia masih hidup? Dan sebenarnya, tindakan ini menyebabkan dia dipenjara dan akhirnya dibunuh. Tapi apa yang Yohanes Pembaptis lakukan ketika dia masih hidup? Matius pasal 14 ayat 1-5, Matius 14 ayat 1-5. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Jadi pada saat ini, Yohanes Pembaptis sudah mati. Yesus datang dan Herodes berpikir bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang dibangkitkan. Mengapa? Apa yang terjadi pada Yohanes? Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Teman-teman, apa yang terjadi? Anda lihat Herodes telah mengambil istri, wanita ini namanya Herodias, dan wanita ini adalah istri saudaranya, Filipus. Maka Yohanes Pembaptis berdiri dan menegurnya karena percabulan yang sedang terjadi. Persatuan yang ini, yang dimiliki raja ini, itu tidak sah, dan tidak benar. Yohanes Pembaptis menegur Herodes karena mengambil istri saudaranya. Jadi lihatlah, kedua raja ini ditegur dalam tanda kutip, Elia. Elia literal menegur Raja Ahab. Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes. Dan Anda tahu, ada yang sangat menarik, apa yang terjadi pada akhir zaman? Wahyu 14 ayat 8, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel. Kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ada semacam percabulan yang terjadi. Semua orang melakukannya, tetapi apa yang terjadi? Dalam Wahyu 17 ayat 1 dan 2, Alkitab mengatakan, lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat, yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar, yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Anda lihat, pada akhir zaman, teman-teman, raja-raja di bumi akan melakukan percabulan dengan semua orang di bumi, ada hubungannya dengan minum anggur percabulan. Dan umat Tuhan harus berdiri di akhir zaman untuk menegur jenis percabulan ini,
untuk menegur persatuan antara dua kelompok orang ini. Yang Tuhan tidak berkati, Elia dalam Perjanjian Lama, menegur persatuan yang telah dibentuk Ahab dengan Izebel. Yohanes Pembaptis menegur Herodes yang menikahi Herodias, istri saudara laki-lakinya. Dan pada akhir zaman, umat Allah akan berdiri untuk menegur. Percabulan yang sedang terjadi, kita melihat paralel ini, tetapi siapakah umat Allah? Siapakah mereka yang akan berdiri? Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, yang akan berdiri dan dihitung sebagai Elia ketiga? Nah, sebelum kita berlanjut ke sana, saya ingin memastikan dengan sangat jelas, pemahaman tentang apa yang telah kita lihat tentang Yohanes Pembaptis menjadi Elia kedua. Saya ingin membacakan kepada Anda dari Temperance, halaman 91, paragraf 2, yang ditulis oleh Ellen White. Dikatakan, pekerjaan Yohanes telah dinubuatkan oleh Nabi Maleaki. Lalu Ellen White mengutip Maleaki 4 ayat 5 dan 6, seperti yang persis kita baca di awal. Dan setelah itu dikatakan, Yohanes Pembaptis pergi dalam roh dan kuasa Elia, untuk mempersiapkan jalan Tuhan, dan untuk mengubah orang-orang kepada hikmat orang benar. Dia adalah wakil dari mereka yang hidup di akhir zaman, kepada siapa Tuhan telah mempercayakan kebenaran suci untuk disajikan di hadapan orang-orang. Untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan prinsip-prinsip pertarakan yang sama yang dipraktikkan Yohanes harus dipatuhi oleh mereka yang di zaman kita, harus memperingatkan dunia tentang kedatangan Anak Manusia. Teman-teman, apakah Anda melihat dengan sangat jelas bahwa kita pun harus memiliki gaya hidup yang sederhana, pola makan yang sederhana, pakaian yang sederhana? Kita juga harus bertarak dalam segala hal, tetapi siapakah orang itu? Kelompok itu, yang akan mempersiapkan orang-orang untuk hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Siapakah Elia ketiga ini? Kita tahu yang pertama adalah Elia literal. Kita sudah tahu yang kedua, dia adalah Yohanes Pembaptis. Tapi siapa yang ketiga ini? Kita tahu itu di masa depan. Mengapa? Karena Alkitab berkata bahwa dia akan datang sebelum hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan kita tahu bahwa kedatangan Yesus yang pertama bukanlah hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Itu adalah hari yang besar dan mulia. Itu bukan hari yang besar dan dahsyat itu. Jadi Yohanes Pembaptis datang dan itu sebagian digenapi. Tetapi yang perlu kita lihat di sini, adalah hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kapan hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu? Karena jika kita dapat menunjuk itu dengan tepat dan memahami kapan itu akan terjadi, maka kita dapat memahami siapa Elia yang ketiga. Jadi kapan hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, teman-teman? Mari kita baca dalam Wahyu pasal 6. Dan ini adalah bagian yang cukup panjang, tapi tetap bersama saya. Inilah yang kita sebut meterai ke-6. Wahyu 6, dimulai dari ayat 12. Maka aku melihat, ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa. Dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia, yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan? Apakah Anda melihat itu teman-teman? Hari besar murkanya telah tiba, siapa yang akan mampu bertahan? Ada banyak hal yang sepertinya terjadi di sini. Mengapa saya membaca seluruh bagian ini? Karena Anda lihat, kita lihat di awal, di slide pertama itu, ketika langit menyusutlah bagaikan gulungan kitab yang digulung. Kita tahu bahwa itu adalah kedatangan Yesus yang kedua. Semua teolog di luar sana tidak memiliki keraguan bahwa ayat itu, Wahyu pasal 6 ayat 14, mengacu pada kedatangan kedua. Tetapi di bagian akhir dikatakan, hari besar murkanya telah tiba.
Kedengarannya seperti hari Tuhan yang besar dan dahsyat bagi saya. Bagaimana dengan Anda teman-teman? Itu tidak terdengar seperti hari yang baik bagi saya. Dan itu terjadi tepat sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita tahu murka Allah dalam Wahyu 15 dan 16 ini sebagai 7 malapetaka terakhir. Dan itulah mengapa ini adalah hari yang dahsyat, karena sebelum Yesus datang, akan ada banyak masalah. Akan ada banyak kesengsaraan, akan ada banyak penganiayaan, akan ada banyak pertempuran, akan ada banyak peristiwa dahsyat yang terjadi sebelum hari yang mulia itu datang. Dan ya, 7 malapetaka terakhir adalah waktu yang dahsyat karena Tuhan sedang menghukum orang-orang jahat pada waktu itu. Ini waktu yang mengerikan, ini bukan waktu yang menyenangkan. Dan itulah mengapa hari Tuhan. Dalam arti tertentu, kedatangan kedua kali bercampur dengan peristiwa-peristiwa sebelum terjadinya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Baiklah, mari kita gali lebih dalam. Yoel pasal 2 ayat 31. Lihat ini. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Bukankah itu terdengar biasa? Itulah yang persis kita baca dalam Wahyu pasal 6 sebelumnya. Maka matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Apakah Anda melihat itu teman? Hari yang besar dan mengerikan, terdengar sangat mirip dengan hari besar dan dahsyat. Dan ketika Anda melihat peristiwa-peristiwa ini berurutan, matahari menjadi hitam, bulan menjadi darah, dan dalam Wahyu 6, bintang-bintang jatuh dari langit. Nah, matahari menjadi hitam dan bulan berubah menjadi darah. Terjadi pada tanggal 19 Mei tahun 1780. Tanggal 19 Mei tahun 1780, hampir 1800 tahun setelah kelahiran Kristus dan kematiannya serta kebangkitannya. Jadi kita tahu bahwa jika itu tandanya, maka Elia ketiga harus muncul pada suatu saat selama waktu ini. Dan saya tahu apa yang Anda pikirkan. Anda tahu apa denominasi saya? Tetapi teman-teman, saya sedang membaca Alkitab untuk membuktikan kepada Anda dan menunjukkan kepada Anda. Bahkan waktu yang tepat kapan Elia ketiga ini akan muncul, mari kita lanjutkan. Yudas pasal 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Anda lihat teman-teman, hari besar Tuhan, entah bagaimana bertepatan dengan hari penghakiman, ketika Tuhan akan mulai menghakimi setiap orang. Dan jika Anda mempelajari Daniel, Anda tahu tanggal berapa itu, ketika penghakiman akan dimulai, ketika pembersihan tempat kudus dilakukan. Ketika subyek kerajaan Allah akan mulai ditentukan sekitar tahun 1844. Dan jika penghakiman dimulai sekitar waktu itu, dan itu adalah hari besar Allah. Maka entah bagaimana Elia ketiga harus bangkit sekitar waktu itu. Mari kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan. Wahyu 16 ayat 12-15. Ini adalah 7 malapetaka terakhir. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Anda lihat itu teman-teman? Hari Allah yang Maha Kuasa. Dan kemudian lihat apa yang dikatakan setelah ini. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Entah bagaimana kita melihat di sini bahwa hari besar Tuhan yang Maha Kuasa, yang terjadi di dekat waktu tulah ke-6, yang ada di masa depan bagi kita. Kita tahu bahwa itu entah bagaimana berhubungan dengan kedatangan Yesus sebagai pencuri, bukan? Kita melihat bahwa keduanya sangat terhubung. Tetapi kapan Yesus datang sebagai pencuri? Mari kita lihat. 2 Petrus pasal 3 ayat 10, 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri.
Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kedengarannya seperti hari yang cukup mengerikan, bukan? Hari besar dan dahsyat itu pasti seperti hari Tuhan di mana Yesus datang sebagai pencuri. Nah, apa itu? Matius pasal 24 ayat 43 dan 44. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang. Sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Teman-teman, ini adalah kedatangan kedua, kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Saat itulah dia akan datang sebagai pencuri, bukan pengangkatan rahasia, tetapi ketika itu akan menjadi waktu yang tidak terduga. Waktu di mana banyak orang tidak menduganya. Dan teman-teman akan ada Elia lain yang akan muncul, yang akan bangkit. Untuk memberitakan waktu di mana Tuhan akan datang. Maaf, yang akan bekerja pada waktu itu. Itu tepat sebelum kedatangannya yang kedua karena tidak ada seorang pun yang tahu hari atau jamnya. Tetapi dia akan bangkit untuk melakukan pekerjaan reformasi. Yang serupa dengan yang dilakukan Elia pada zamannya, serupa dengan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di zamannya. Dan merupakan pekerjaan yang harus dilakukan di zaman kita juga. Teman-teman, siapakah Elia ketiga ini? Siapakah dia? Nah, dalam buku The Fight I Live By, halaman 290, paragraf 5, inilah yang diberitahukan kepada kita. Di masa kemurtadan universal yang hampir terjadi ini, berbicara tentang zaman kita. Allah memanggil para utusannya untuk mewartakan hukumnya dalam roh dan kuasa Elia. Sebagaimana Yohanes Pembaptis, dalam mempersiapkan suatu umat untuk kedatangan Kristus yang pertama, meminta perhatian mereka kepada 10 perintah. Demikian pula kita, harus memberikan, dengan tegas, pekabaran, takutlah akan Allah, dan muliakan Dia, karena saat penghakimannya telah tiba. Dengan kesungguhan yang menjadi ciri Nabi Elia dan Yohanes Pembaptis, kita harus berjuang untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Teman-teman, siapakah Elia ketiga ini? Yang akan bangkit dan memberikan pekabaran dengan nada tertentu yang akan memberitakan Injil, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Karena saat penghakimannya datang, teman, hanya ada satu denominasi di luar sana hari ini, yang memberitakan pekabaran Injil ini, yang membawanya ke ujung bumi. Kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Saudara-saudariku terkasih, ini tidak lain adalah Gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan teman-teman, saya tidak mengatakan ini dengan sangat bangga, bukan karena saya adalah pendeta Gereja Masehi Advent hari ke-7. Bukan karena saya adalah seorang pendeta dan saya berada di gereja. Itu tidak berarti bahwa saya selamat. Saya tidak mengatakan ini dengan sangat bangga, karena, hai saya Advent dan Anda bukan. Teman, pertanyaannya adalah apakah kita membawa Injil sampai ke ujung bumi? Bukan karena kita berada di Gereja Masehi Advent hari ke-7, bukan karena kita menyerukan pekabaran ini, itu berarti bahwa kita diselamatkan. Bukan karena kita adalah bagian dari gerakan Elia ketiga, gerakan Gereja Masehi Advent hari ke-7, tidak berarti bahwa semua orang di gereja ini diselamatkan. Belum tentu, Tuhan mengidentifikasi suatu gerakan, seperti Dia mengidentifikasi di mana Yesus akan datang dan di mana Dia akan dilahirkan. Ke dalam umat pilihan Tuhan pada waktu itu, 2000 tahun yang lalu. Apakah itu berarti bahwa setiap bangsa Israel diselamatkan? Tentu saja tidak. Apakah itu berarti setiap orang Yahudi diselamatkan? Tidak. Kenapa? Karena banyak yang menolaknya. Teman-teman, kita bisa berada di gereja tetapi hilang. Kita bisa pergi ke gereja setiap minggu dan tetap tidak menjadi bagian dari gerakan Elia, meskipun kita duduk di sana. Kita tidak menjalani gaya hidup ini. Kita tidak berpakaian seperti yang seharusnya Elia kenakan. Bukan yang aneh, tapi sederhana. Kita tidak boros kan? Tetapi banyak yang tidak. Kita bahkan tidak memiliki pekabaran reformasi kesehatan seperti yang dilakukan Elia dan Yohanes Pembaptis lakukan.
Bukan karena kita adalah bagian dari gereja Masehi Advent hari ke-7, itu tidak berarti bahwa Anda akan diselamatkan teman-teman. Apakah Anda memproklamirkan pekabarannya? Apa tanggung jawab kita di zaman ini? Mengapa Tuhan memanggil suatu gerakan untuk mempercepat kedatangannya di zaman ini? Mengapa? Bukan untuk, oh, Anda orang Advent hari ke-7, Anda pasti diselamatkan. Belum tentu. Anda lihat teman-teman, ada pekerjaan yang harus dilakukan. Sama seperti Elia memiliki pekerjaan reformasi untuk dilakukan. Sama seperti Yohanes Pembaptis memiliki pekerjaan reformasi yang harus dilakukan. Saat ia mengkhotbahkan pekabaran pertobatan, ribuan orang datang kepadanya dan dibaptis, mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Dan jika kita harus mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus untuk kedua kalinya, apa yang harus kita lakukan? Apa tanggung jawab kita? Nah, di Matius 24 ayat 14, maaf, saya tidak punya slide di sini, tapi di Matius 24 ayat 14, dikatakan, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Teman-teman, kita harus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Lalu Yesus baru bisa datang untuk kedua kalinya kan? Itu adalah pekerjaan kita. Dan izinkan saya menunjukkan kepada Anda kutipan dari Lift Him Up, halaman 357, paragraf 2. Lihat ini. Dalam arti khusus, Gereja Masehi Advent hari ke-7 telah ditetapkan di dunia sebagai penjaga dan pembawa terang. Kepada mereka telah dipercayakan peringatan terakhir untuk dunia yang akan binasa. Pada mereka bersinar, terang yang indah dari firman Allah. Mereka telah diberi pekerjaan yang paling penting, proklamasi pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada pekerjaan lain yang begitu penting. Mereka tidak boleh membiarkan hal lain menyerap perhatian mereka. Tidak ada hal lain yang dapat mengalihkan perhatian kita dari satu hal itu, satu tujuan yang telah Allah berikan kepada kita. Pemberitaan Injil yang kekal, yang harus pergi ke seluruh dunia ditemukan dalam Wahyu pasal 14, pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Teman-teman, itulah yang harus dilakukan oleh umat Tuhan di akhir zaman. Dan tidak ada hal lain yang dapat menyerap perhatian kita. Tapi sayangnya, banyak dari kita pergi ke gereja dan kita hanya pergi ke gereja karena kita merasa itu kewajiban, karena sudah menjadi kebiasaan. Karena itulah yang harus dilakukan orang Kristen. Tapi kita tidak terbebani oleh satu hal itu. Kita tidak akrab dengan Kristus. Kita tidak terikat dengan Dia. Kita tidak terhubung dengan pokok anggur yang benar. Kita tidak memiliki hatinya. Kita tidak memiliki hidupnya. Kita tidak memiliki kerinduannya. Kita tidak memiliki semangatnya. Kita tidak memiliki beban untuk menyelesaikan pekerjaan teman-teman. Dan mungkin Anda berpikir, saya bukan seorang pendeta. Saya bukan pekerja Alkitab. Saya tidak dipekerjakan oleh gereja. Tapi teman, kutipan itu tidak berbicara tentang mereka yang dipekerjakan oleh gereja. Itu berbicara tentang setiap anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Setiap orang di dalam gereja, ini harus menjadi tujuan kita. Dan Anda mungkin berpikir, saya tidak bekerja di gereja, dan memang Anda tidak harus, teman-teman. Meskipun Anda berolahraga, melakukan akuntansi, meskipun Anda melakukan sesuatu yang lain, teman-teman. Anda tidak boleh membiarkan hal lain menyerap perhatian Anda. Bukan hubungan Anda, bukan studi Anda, bukan teman Anda, bukan karir Anda, bukan uang Anda. Yesus Kristus harus menjadi yang pertama. Satu-satunya alasan mengapa Anda bekerja adalah karena Anda harus mendukung diri sendiri dan itu bukan panggilan Tuhan. Apakah Anda memahami? Kita tidak boleh membiarkan hal lain menyerap perhatian kita. Jadi teman, apa yang menyita waktumu hari ini? Apa yang menghabiskan waktu, yang menjadi milik Yesus hari ini? Apakah Anda bagian dari gerakan Elia ketiga? Atau apakah batu akan mulai berteriak? Apakah Tuhan akan berpaling dari orang-orang di dalam gereja? Karena Dia tidak bisa bekerja dengan mereka yang ada di sana, gerakan akan terus berlanjut, tetapi banyak orang akan dikesampingkan. Sama seperti Tuhan mengesampingkan Israel yang lampau, untuk mulai berjalan melalui gereja-gereja, orang-orang bukan Yahudi. Seperti Anda dan saya yang sama sekali bukan orang Yahudi. Dan bahkan tidak ada sedikit pun darah Yahudi di dalamnya. Teman-teman, apakah Anda bagian dari gerakan Elia ketiga? Bukan hanya tentang menjadi bagian darinya untuk diselamatkan. Tetapi Tuhan telah memberikan kepada Elia ketiga ini, pekerjaan yang sangat
sangat istimewa, sama seperti Elia, sama seperti Yohanes Pembaptis. Itu bukan tentang, "Oh Tuhan, Anda telah memanggil saya untuk diselamatkan." Tidak, Tuhan Anda memanggil saya untuk melakukan pekerjaan khusus. Apa pekerjaan khusus itu? Untuk menyelesaikan pekerjaan di bumi ini. Ya, teman-teman, itu perlu diselesaikan. Itu perlu ditutup. Kita hidup di masa kemurtadan universal, yang bahkan dunia telah menyusup ke dalam gereja. Sudah waktunya sekarang, lebih dari sebelumnya, untuk memberitakan pekabaran Injil dengan nada tertentu. Saya berdoa agar Anda dan saya ditemukan melakukan hal itu di hari-hari terakhir ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan, tolong ampuni kami. Kami telah salah memahami panggilan kami. Kami telah salah paham apa artinya menjadi seorang Kristen. Mohon ampuni kami Tuhan, tolong kami untuk menjadi seperti Yesus. Pimpin dan bimbing kami, oh Bapa, dan tolong berkati kami, agar Engkau dapat memanggil kami keluar dari kegelapan sekarang juga. Meskipun kami mungkin sudah berada di gereja begitu lama, Tuhan, kami belum menjadi bagian dari gerakan Elia ini. Kami sudah terlalu puas untuk hanya duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa. Tuhan, tolong ampuni kami. Bantu kami untuk melihat bahwa jika kami ingin diselamatkan pada saat itu, Engkau memanggil kami untuk melayani. Engkau memanggil kami untuk menyelamatkan orang lain. Engkau memanggil kami untuk memberikan pekabaran dengan nada tertentu untuk menyebar sampai ujung bumi. Bantu kami Bapa, supaya kami dapat menjadi saksi-Mu hari ini. Jadi tolong Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu lagi, beri kami kekuatan. Karena kami tidak dapat melakukan apapun tanpa-Mu. Jadi Bapa, kami hanya menyerahkan hidup kami lagi kepada-Mu hari ini. Bimbing dan pimpin dan berkati kami, adalah permohonan dan doa kami yang tulus, karena kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.